Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Shalom. Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan lanjutkan kaji kita mengenai etika pemerintahan. Kali ini saya akan menghantarkan kajian itu dengan mengangkat topik mengenai lintasan atau perjalanan konsep dari etika pemerintahan. Yang bagian ini, bab 3 ini kita akan kaji 3 topik mengenai etika pemerintahan era klasik. Yang kedua adalah etika pemerintahan pada era pencerahan, abad pencerahan, dan yang terakhir adalah fase-fase perkembangan etika. Kita akan mulai yang pertama. Coba bisa dilihat, ini adalah gambaran mengenai Yunani kuno, kira-kira abad ke-8 hingga abad ke-7 sebelum Masehi, karena itu adalah awal dari zaman yang kemudian disebut sebagai zaman klasik, di mana di zaman itu paling tidak ada 3 filosof yang paling masyhur, kedatipun sebenarnya yang 3 ini bukan yang ada, tetapi yang paling dikenal yang paling bisa dilacak pemikirannya hingga sekarang. Yang pertama adalah Socrates, yang kedua adalah Plato, atau sebagian orang menyebutnya Platon, gitu ya. Tapi itu yang dimaksud juga Plato, dan Aristoteles, ya, yang seluruhnya itu memengaruhi dunia. Pada kurun setelah Yunani, bahkan Romawi kuno abad ke-5 berakhir, ya, lalu kemudian tumbuh kejayaan Islam di Timur Tengah dan sekitarnya. Pemikiran-pemikiran para filosof Yunani kuno ini juga masih terus dikembangkan, dan bahkan kemudian memberi inovasi-inovasi, tambahan-tambahan maupun pengembangan-pengembangan lain yang itu besar artinya bagi peradaban dunia. Nah, era klasik inilah saking banyaknya, ya, para filosof itu juga banyak sekali. Yang saya pikirkan adalah 3 saja, Socrates, Plato, dan Aristoteles. 3 dari sekian filosof yang dikenal, yang tumbuh, yang hidup pada masa Yunani. Tetapi masa klasik inilah 3 pemikir inilah, 3 filosof inilah yang akan kita angkat dalam kajian kita kali ini. Yang pertama adalah Socrates. Socrates hidup antara 469 hingga 399 sebelum Masehi di semenanjung Yunani. Ia dianggap sebagai orang pertama yang dalam bahasa dramatis berjasa menurunkan filsafat dari surga ke bumi. Filsafat turun dari surga itu karena jasa dari Socrates, dan dia pula lah yang membawanya, ya, ajaran-ajaran filsafat tadi ke kota-kota hingga ke dapur orang di zaman itu. Kira-kira begitu gambaran dramatis tentang bagaimana peran dari Socrates ini. Berikutnya bahwa dia itu, ya, karena itulah yang membawa turun dari surga, maka Socrates sering dikenal juga sebagai bapak filsafat, etika, dan moral, atau bahkan bapak filsafat pada umumnya yang kita kenal hingga sekarang ini. Dalam buku Apologi yang ditulis oleh muridnya Socrates, jadi perlu saudara tahu bahwa Socrates ini tidak pernah menulis buku. Ada manuskrip kuno yang tersebar di mana-mana, yang kemudian bisa kita lihat di banyak sumber-sumber di dunia maya ini, bahwa Socrates ini tidak bisa menulis tadi, tetapi seluruh buku, seluruh pemikirannya ditulis
dan menjadi buku yang kita kenal sekarang itu berkat muridnya, ialah Plato. Nah, Sokrates diabadikan pemikirannya oleh Plato ini, satu di antaranya tentang mengenalkan konsep kebajikan dan kebahagiaan sebagai sentral pemikiran filsafat etika menurutnya. Nah, di luar mainstream kosmologi dan fisika yang waktu itu juga berkembang sebagai sebuah bidang penyelidikan pada zamannya. Nah, saudara, Bapak filsafat ini yang kemudian akan kita kaji di bagian ini. Satu ungkapan bernas dari Sokrates adalah bahwa kehidupan yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Kehidupan yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Artinya bahwa pertama hidup ini harus berujian. Ada tantangan, ada godaan, ada janji, ada pengingkaran. Dan begitulah hidup ini. Nah, semuanya itu harus dijalani oleh setiap manusia supaya dalam dalam kehidupan itu mencapai kebajikan dan kebahagiaan. Ya, karena itulah kemudian dia memberi tagline bahwa kehidupan yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Artinya bahwa hidup ini harus kita jalani atau kita lakoni, dan ujian adalah bagian dari tempaan kita untuk mencapai kebajikan dan kebahagiaan. Kata-kata yang masih relevan hingga hari ini menurut saya ya. Kemudian sentral pemikiran etika Sokrates itu adalah etika kebajikan, virtue ethics, virtus moralis. Ya, dalam gambaran Sokrates kira-kira begini. Pengetahuan tentang cara terbaik untuk menjalani hidup. Pengetahuan adalah cara terbaik untuk menjalani hidup. Saya rasa kita akan setuju dengan pendapat ini. Dan tidak hanya sebagai salah satu kebajikan konvensional dalam bentuk kebijaksanaan, melainkan pula sebagai penopang untuk seluruhnya. Artinya bahwa dari pengetahuanlah mula dari seluruh mula kita dalam menjalani hidup dan dalam rangka untuk mencapai kebajikan. Sedangkan kebajikan itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari cara supaya kita mencapai kebahagiaan. Kebajikan konvensional dalam bentuk kebijaksanaan, melainkan pula sebagai penopang untuk seluruhnya. Karena pengetahuan. Dan dari pengetahuan itulah kemudian mencapai kebajikan. Tidak mungkin orang akan mencapai kebajikan tanpa adanya pengetahuan. Nah, itu sentral pemikiran dari Sokrates mengenai pengetahuan, ya, lalu kebajikan, dan seluruhnya itu bagian dari sentral pemikiran Sokrates mengenai etika kebajikan. Nah, berikutnya Sokrates, karena itulah ya pendapatnya yang kadang-kadang keras tetapi bernas, lalu dia bertahan dengan begitu banyak masalah itu terutama dari penguasa yang tidak disetujunya, maka memang Sokrates membayar akan idealisme tadi itu, hingga pada bagian setelah ini kita akan kaji mengenai pengadilan yang memvonis mati terhadap Sokrates ini misalnya. Sokrates itu menentang retorika penguasa Athena. Retorika yang dimaksud dalam konteks ini adalah retorika mengenai kebenaran-kebenaran yang dikonstruksi oleh penguasa, sedangkan konkretisasinya di lapangan itu hampir tidak sebagaimana yang diucapkannya tadi. Nah, dalam konteks retorik, maka Sokrates di sini berseberangan dengan kekuasaan, yang kekuasaan itu kemudian menerkam pada Sokrates, dan dia bersedia untuk
membayar atas pendapat-pendapatnya, ajaran-ajarannya yang sangat bernas, dan kemudian di akhirnya dia divonis mati oleh pengadilan atas kesalahan yang dianggapnya, ya, kesalahan yang dianggapnya itu melanggar hukum sebagaimana hukum yang berlaku pada masa Yunani kuno pada masa itu. Sokrates menentang retorika penguasa Athena, baik misalnya pengadilan hukum, majelis, dan dewan, ya, yang seluruhnya itu terkait dengan masalah-masalah penilaian, retorika, ya, yang menggambarkan mengenai cara bekerja maupun kinerja dari institusi-institusi hukum, ya, dewan maupun majelis di Athena pada masa itu. Yang tidak disetujunya atau yang berbanding terbalik dengan gagasan-gagasan pemikirannya. Nah, yang memang pada akhirnya Sokrates membayar mahal lah begitu istilahnya, tetapi justru jalan itulah yang dia tempuh hingga kita menganggap bahwa kita layak untuk menganggap bahwa Sokrates ini konsisten dengan pendiriannya, satu kata dan perbuatan. Bahkan hingga meregang nyawa sekalipun dia bela hanya untuk menegakkan kebenaran atau hal yang diyakini kebenarannya. Perhatian Sokrates terhadap etika membentuk filsafat politik. Ya. Jadi filsafat politik yang merupakan ajaran dari Sokrates ini itu adalah etika dalam pemikiran sebagaimana yang akan kita kaji pada bagian-bagian yang segera kita akan lampaui. Etika kebajikan harus selalu mewarnai hubungan antara politik dan pengetahuan. Etika kebijakan harus selalu mewarnai, ya, antara kehidupan politik dan pengetahuan. Etika kebajikan harus selalu mewarnai hubungan antara politik dan pengetahuan. Nah, makna keadilan adalah makna keadilan sebagai sebuah kebajikan, ya, jadi makna keadilan adalah sebagai kebajikan, dan nilai keberanian militer, ya, dihargai oleh semua kota Yunani, semua warga di kota Yunani. Nah, saudara, bahwa poin penting dari ini adalah soal etika kebajikan. Yang kedua adalah kehidupan politik dan pengetahuan. Ya, tiga hal ini kita lihat bahwa setiap orang dalam pemahaman Sokrates harus selalu berada pada etika kebajikan. Situasi maupun berkehidupan kesehariannya selalu berada pada etika kebajikan. Etika kebajikan itu termasuk di dalamnya adalah saat bekerja dalam urusan-urusan politik, dan harus dilandasi pada pengetahuan. Nah, keadilan sebagai suatu kebajikan itu penting karena dari itulah kemudian keadilan akan muncul, ya. Dan nilai keberanian militer yang dihargai oleh semua warga kota di Yunani kuno, tentu saja. Nah, yang berikutnya, pada setiap warga Athena, ya. Nah, warga Athena adalah warga city states atau polis. Pada setiap warga Athena harus berbekal pengetahuan. Ya, setiap orang itu harus berbekal pengetahuan. Ya, harus berbekal pemahaman kebajikan. Pemahaman kebajikan adalah pengetahuan tadi itu. Ya. Karena dari kebajikan itulah tujuan utama bernegara adalah mencapai kebajikan itu. Tetapi sebelumnya seluruh warga negara Athena itu harus punya pemahaman tentang apa itu kebajikan. Tidak lain adalah tujuan utama dari bernegara, dan seluruhnya itu dalam rangka untuk menjaga ketertiban sosial, mencapai ketertiban sosial.
Nah, saudara, kata Sokrates lagi bahwa yang namanya paling wajib untuk mencapai ini semua berbekal pemahaman, kebajikan, memahami tujuan utama bernegara, keterlibatan sosial, dan seluruhnya itu harus dicapai melalui pengetahuan. Maka yang wajib bagi penguasa untuk memerintah, jadi seluruhnya itu selain warga negara, memang warga Athena itu harus punya pengetahuan, tetapi yang jauh lebih wajib menurut pandangan Sokrates adalah para penguasa, the rulers, harus terlebih dahulu punya pengetahuan, punya kebajikan, punya pemahaman mengenai tujuan utama bernegara, dan disitulah dia harus paham akhirnya tentang makna kesejahteraan sosial. Selain warga Athena, tetapi yang menjadi penekanan yang diwajibkan dalam pikiran Sokrates adalah justru para penguasa. Kenapa begitu? Karena dari kekuasaan itulah kemudian dia bisa memerintah. Karena tidak semua warga boleh memerintah, kecuali mereka yang punya otoritas. Yang punya otoritas itu adalah penguasa yang memerintah. Nah, karena kebajikan itu juga yang kemudian memengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh para penguasa. Penguasa itulah yang menjadi prasyarat utama, dan dengan begitu nanti akan gampang untuk mencapai kesejahteraan. Ya, ini 4, ini 5, kemudian 6. Nilai dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu adalah penguasa wajib memiliki pengetahuan, maka jangan jadi penguasa kalau tidak punya pengetahuan, karena memang disitulah yang namanya kekuasaan mengharuskan untuk berpengetahuan yang luas, berpikirnya tidak lagi sektoral, apalagi ekosektoral, tetapi multidimensional, membuahni dalam seluruh aspek mengenai kehidupan maupun hal-hal yang strategis dan tidak strategis dalam kehidupan bernegara. Kenapa? Karena dari situlah kemudian memang adanya kebijakan publik yang disyaratkan dalam dalam pengetahuan itu yang kelak akan memengaruhi terhadap pengambilan keputusan. Nah, itu yang jadi bahan pemikiran dari Sokrates dan memang sangat baik dan punya relevansi tinggi terhadap kehidupan kita. Saya lanjutkan bahwa jika kebajikan utama mewarnai warga Athena, maka tujuan negara dapat dicapai. Karena prasyarat utama tujuan negara ialah kebajikan utama. Tapi dimungkinkan juga warga Athena faktor-faktor itu berbeda sikap dengan penguasa. Kedatipun begitu, kebajikan utama akan menjadi kerangka yang besar sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan negara. Tetapi pada saat bersamaan, andai warga Athena itu memiliki sikap, pemahaman, keyakinan yang berbeda dengan penguasa, itu tidak masalah. Karena kebajikan umum, kebajikan utama, itu adalah demi tercapainya tujuan negara. Dalam mencapai tujuan negara, boleh saja warga Athena dalam pemahaman, dalam ajaran yang disampaikan oleh Sokrates berbeda sikap, berbeda sikap dengan penguasa Athena. Itu tidak masalah, karena itu pemahaman yang bisa saja subjektif, tetapi penting supaya seluruhnya diabdikan untuk mencapai tujuan negara yang digagas sebagaimana pemikiran Sokrates. Saudara, saya lanjutkan bahwa etika kebajikan tidak bisa ditundukkan oleh otoritas politik dan otoritas agama.
Nah, biarkanlah warga Athena meyakini kebajikan yang melekat padanya. Jadi, kebajikan itu tidak bisa ditundukkan oleh otoritas. Lepas dari substansi yang disampaikan oleh Sokrates, coba kita cermati bahwa otoritas politik. Jadi otoritas politik itu bahkan tidak hanya otoritas politik, otoritas agama sekalipun dalam pikiran dia itu tidak bisa ditundukkan, tidak bisa menundukkan ya, kebajikan sebagaimana yang dipahami misalnya oleh warga Athena. Ya, kalau warga Athena sudah meyakini kebajikan yang melekat padanya, maka ya itulah kebajikan utama di dalam mengambil keputusan-keputusan. Begitu kira-kira yang saya tangkap dari ajaran Sokrates. Nah, keadilan diwujudkan untuk melaksanakan etika kebajikan. Jika dihadapkan satu masalah misalnya, keadilan warga yang dijadikan referensi utama. Jadi ketika misalnya ada masalah yang krusial yang menghadapkan antara kebajikan antara semacam kebajikan yang dimiliki oleh rakyat dengan kebajikan penguasanya, maka hendaknya ya, karena ini filsafat ya, maka hendaknya atau lebih baik maka kebajikan dari rakyat itulah yang harus dirujuk, bahkan mengesampingkan kebajikan atas nama otoritas ya, otoritas politik dan otoritas agama. Jangan silap bahwa otoritas politik dan otoritas agama tidak serta-merta itu adalah pada nilai ajarannya. Karena dalam beberapa bagian Sokrates mengatakan paling kurang gitu ya, otoritas politik dan agama yang dimaksud adalah mereka yang menafsir terhadap ajaran-ajaran. Ya, alih-alih agama juga, sedangkan otoritas politik apalagi dia tidak punya otoritas ya untuk menerjemahkan serta-merta dan harus diikuti oleh warga negaranya. Karena itu tidak baik dalam perkiraan saya. Tetapi pilihan yang pasti dari apa yang disampaikan oleh Sokrates bahwa jika harus dihadapkan pada pilihan apakah kebajikan menurut otoritas politik ataukah kebajikan yang digagas oleh rakyat yang melekat pada rakyat, maka penguasa harus merujuk pada ya, referensi utama kebajikannya adalah pada warga, yang itu adalah bagian dari keadilan warga. Itulah etika politik umum sebagaimana digagas oleh Sokrates. Bahwa ajaran etika politik umum Sokrates ya itu sungguh menyinggung perasaan penguasa oligarkis 30 ya rezim pada masa itu dan otoritas agama di negara kota Athena. Jadi mereka itu tidak sepakat, tidak sependapat, berada pada posisi asimetris ketika berhadapan dengan ajaran-ajaran dari Sokrates. Sokrates memang orang yang sangat teguh dalam pendirian dan idealis, maka dia wajar kalau kemudian begitu banyak orang termasuk para penguasa pada masa itu yang tidak suka. Karena kekuasaan selalu melekat adanya kepentingan di dalam cara dan usaha untuk mencapai tentang apa yang ingin dikumulasi dari kekuasaan itu tadi. Nah, Sokrates karena itulah kemudian diseret ke pengadilan, dia dihadapkan ke juri dan hakim, lalu mereka juri memvonis hukuman mati, ya, eksekusi mati, hukuman mati kepada dirinya untuk dihukum mati dengan cara meminum racun sebagaimana yang diputuskan yang ditentukan oleh juri. Ya. Tapi sebagaimana kita tahu dari sejarah, Sokrates tetap menenggak minum racun, tetapi racun yang dia minum sendiri tidak ditentukan oleh juri, ya, oleh keputusan hukum tadi, dan
Dan dengan begitu, ya, di saat bersamaan dia menaati hukum, tetapi dia juga tidak mau didetailkan ketaatan itu menjadi hal-hal yang merusak integritas dia sebagai warga kota Athena yang taat gitu ya. Tetapi dia juga sekaligus untuk menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh penguasa, oleh otoritas tempat. Karena itu kemudian dia tidak mau didikte, tetapi dia tetap minum racun sebagaimana putusan pengadilan, tetapi melalui apa yang ingin dilakukannya dengan meminum racun itu sendiri gitu. Berikutnya bahwa dakwaan Sokrates ini meliputi 3 aspek, 3 isu ya. Pertama, tidak mengakui para dewa kota, kemudian dianggap bahwa dia memperkenalkan dewa-dewa baru, dewa di luar mainstream, dan yang ketiga dia dituduh merusak generasi muda dengan pikiran-pikiran dia. Perlu saya tambahkan bahwa yang namanya tradisi akademi di Athena pada waktu itu juga sudah marak begitu, jadi ada forum-forum diskusi lah begitu. Kendati pun kemudian dalam sejarahnya Plato lah ya, murid dari Sokrates ini yang kemudian menginstitusionalisasi dalam bentuk yang lebih yang lebih format ya, terformat dengan baik itu pada masa Plato. Hingga kemudian ada forum akademia, ya akademika lah gitu kalau kita sekarang ini, lalu menjadi perguruan tinggi modelnya. Itu prototipenya atau embriologinya berasal pada masa-masa Plato, sang murid dari Sokrates ini. Ya. Saudara-saudara, kita lanjutkan kajian kita tentang bab ini. Dan kita akhiri untuk pendapat dari Sokrates. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika diadili di pengadilan, ini sebagian pidato dari Sokrates, ya, pembelaan dia di pengadilan. Dia katakan merumuskan mengenai tugas penguasa. Tugas utama dari penguasa adalah memberi manfaat, gitu ya. Tugas utama dari kekuasaan itu adalah memberi manfaat. Ya, kata-katanya itu memberi manfaat bagi setiap orang, ya, dengan berusaha membujuknya. Membujuk dalam pengertian adalah dengan sekuatnya para penguasa itu harus membujuk supaya merawat kebajikan daripada kenyataan untuk dirinya sendiri. Jadi merawat kebajikan itu lebih penting daripada kekayaan untuk dirinya sendiri dan kota. Ya. Jadi aset kota maupun kekayaan untuk diri penguasa itu tidak baik. Tetapi akan jauh lebih baik jika penguasa, ya, tugas utama penguasa adalah memberi manfaat, ya, memberi faedah buat orang ramai, dan seluruh kota akan merasakan bagaimana kekuasaan itu menerima warga itu menerima manfaat dari apa yang dilakukan oleh penguasa, karena tugasnya adalah memberi manfaat. Nah, kedua, ya, tugas penguasa lain adalah melayani dengan baik melalui tindakan-tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-kata ini agak membingungkan, tetapi setelah saya pahami dari banyak sumber lain bahwa melayani dengan baik melalui tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu maksudnya adalah bahwa penguasa dengan tugasnya itu tidak boleh menduplikasi lah apa-apa yang dilakukan oleh warga kota atau warga negara di city state, ya, di negara kota ini. Jadi artinya bahwa kalau rakyat sudah terbiasa melakukan tindakan amal, maka tidak perlu lagi,
Ya, penguasa itu melakukan hal lain yang melakukan amal lain dalam satu dua sumber kepustakaan mengenai kalimat ini, bahwa rupanya dimaksudkan bahwa kalau penguasa itu hanya melakukan sebagaimana rakyatnya melakukan dalam tindakan-tindakan amal yang baik, maka itu dalam pikiran Plato kira-kira ya tidak bagus. Tindakan-tindakan yang tidak dilakukan oleh warga negara itulah yang seharusnya dilakukan oleh penguasa melalui tindakan-tindakannya. Sebagai contoh, bahwa kalau semua orang punya ya sebut derma, sedekah gitu ya, amal infak lah macam begitu mungkin ya, lalu itu dilakukan oleh warga negara, ya institusi negara tidak perlu lagi, penguasa tidak perlu lagi melakukan amal-amal sebagaimana yang dilakukan oleh warga. Jadi kalau sudah itu jadi bagian dari kegiatan warga negara, masyarakat begitu, ya buat apa penguasa itu melakukannya? Ya, yang pernah. Jadi kegiatan-kegiatan amal yang bersifat charity, ya dalam tafsir saya terhadap kalimat Sokrates ini bahwa ya sudah, ya, tidak usah melakukan lagi. Jadi itu maksudnya bahwa hal yang sudah dilakukan oleh warga negara dalam arti yang baik, maka tidak perlu lagi dilakukan oleh negara begitu ya. Nah, berbeda dengan jalan yang ditentukan secara konvensional dari persaingan dan kesuksesan politik, itu di luar urusan-urusan yang bersifat biasa dalam urusan-urusan publik, dalam relasi antar aktor politik. Nah, kesuksesan politik dan persaingan politik baru tidak atau dikecualikan dari kalimat melayani dengan baik melalui tindakan-tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya tadi itu. Itu kira-kira pendapat Sokrates mengenai cara penguasa melayani yang dia sampaikannya dalam pidato pembelaan dia di depan pengadilan yang mengadilinya dan menghukumnya vonis ya. Dan saudara, yang kedua, filosofi yang kedua yang saya yakin Anda sudah sangat mengenalnya, Plato. Di beberapa sumber pustaka, Plato sering juga dipanggil dengan Platon gitu. Ya, tapi saya mengabaikan dua perbedaan itu. Ketika kemudian menyebut Plato, yaitu yang dimaksud Platon bagi yang menyebut tentang Platon. Dan demikian juga kalau Plato itu adalah Plato sebagaimana yang kita maksudkan. Dalam karya Nicomachean Ethics atau Politeia, Plato menggagas teori moral yang dikaitkan dengan cara hidup mencapai kebahagiaan. Di dalam buku itu, Plato menggagas kebajikan yang merupakan unsur terpenting dan dominan dari kebahagiaan. Ya, artinya bahwa orang tidak mungkin bajik gitu ya jika tanpa ada kebahagiaan ya. Orang bajik itu mendorong adanya kebaikan, dan kebajikan dari itulah kemudian melahirkan banyak hal yang menjadi bernas dalam perilaku kita sehari-hari. Kebajikan dan kebahagiaan sangat dipengaruhi oleh suasana kebatinan dari para pelakunya, ya, yang mengacu pada keadaan jiwa, baik keadaan jiwa individu maupun masyarakat pada umumnya. Nah, saya yakin ini benar, ya, karena memang suasana kebatinan itulah yang mewarnai ya dalam setiap tindakan. Sedangkan tindakan tadi itu bagian dari cara untuk mencapai kebahagiaan, dan akhirnya adalah bahwa suasana kejiwaan, suasana kebatinan itu mempengaruhi juga pada kebajikan dan kebahagiaan. Ya.
jiwa maupun raga itu harus sinkron gitu ya dalam cara untuk mencapai kebahagiaan tadi. Nah, saudara, saya lanjutkan pendapat Plato. Nah, penguasa negara seharusnya diserahkan kepada para filosof. Karena dari para filosoflah yang sebenarnya paling berkompeten untuk memerintah. Ya. Nah, dan katanya, kata Plato, akan dijamin pemerintahan yang baik dan adil. Benar atau enggak, mari kita bisa uji sebenarnya. Artinya apakah orang yang filosof saja ya, itu yang dijamin bahwa akan ada kebaikan. Apakah prasyarat untuk menjadi pemerintah yang baik dan adil adalah orang filosof? Kalau filosof kita turunkan derajatnya menjadi orang pintar, apakah orang yang berpengetahuan itu menjamin bahwa dia akan berlaku baik dan adil pada saat dia memerintah? Hal-hal semacam itu perlu diuji karena penting artinya bahwa seluruhnya itu akan memberi efek yang luas gitu. Nah, tetapi tandas dari Plato bahwa negara, ya penguasa negara seharusnya diserahkan kepada filosof. Karena dari mereka lah orang yang paling berkompeten untuk memerintah dan menjamin pemerintahan yang adil dan baik. Tapi silakan diuji apakah postulasi semacam ini benar atau tidak tepat. Nah, mengapa harus filosof? Kata dia lagi, karena mereka yang paling memahami kebenaran abadi. Kebenaran menuju hal yang paling hakiki. Ya. Dan apakah dari mereka pula yang pernah menempuh seluruh pendidikan? Karena dari mereka lah, filosof itulah yang pernah menempuh seluruh pendidikan. Karena itu, pikiran Plato ya harus para filosof. Apalagi kemudian, karena itulah kemudian Plato sama juga Socrates dan Aristoteles sebenarnya, yang nanti akan kita lihat, itu paling tidak suka dengan demokrasi. Ya. Karena konteks zaman itu, demokrasi itu adalah mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan mereka yang miskin, mereka yang papa gitu ya, mereka yang tidak berpendidikan dan para budak. Ya. Bahwa bila semua orang mengklaim dirinya sebagai paling benar, ya, paling moralis gitu ya, siapa yang berwenang untuk menentukan kebenaran mutlak? Menurut Plato, tidak lain adalah negara, penguasa negara. Memang seolah-olah agak kontradiksi dengan pendapat-pendapat sebelumnya dan bahkan pendapatnya Socrates. Tetapi jika ada dua pilihan, siapa yang paling merasa benar ya di antara dua warga negara misalnya, maka yang menentukan adalah penguasa negara. Itu ya pikiran dari Platon atau Plato ini. Nah, saudara perlu tahu juga bahwa Plato ini murid paling dekat gitu ya ke Socrates. Pada saat Socrates menempuh lalu hukuman mati itu, orang yang paling terguncang adalah Plato ini. Kenapa begitu? Karena Plato dalam gambaran yang paling jelas itu punya latar belakang orang yang kaya, orang yang paling mapan. Karena bapaknya Plato adalah, kalau tidak salah saya mengingatnya bahwa itu bapaknya adalah pejabat yang cukup penting pada kerajaan Macedonia. Ya, itu sewaktu kerajaan itu dipimpin oleh ayah dari Alexander Agung ya. Itu
dalam cerita sumber-sumbernya begitu. Nah, ketika kemudian racun itu ditenggak oleh Sokrates, ya, dia terhentak, terguncang-guncang dalam hidupnya. Dalam satu kisah bahwa dia akhirnya mengatakan, ada yang mengatakan bahwa dia pergi ke Mesir, lalu untuk sekian waktu yang cukup lama, lalu kembali lagi ke Yunani, ke Athena, lalu setelah itulah dia kemudian mendirikan apa yang namanya akademia, ya, forum ilmiah, forum mendedah, dan setiap orang boleh bicara di mimbar yang disediakan. Sesuatu yang sebenarnya forum-forum semacam itu marak di kehidupan Athena, tetapi Plato agak spesifik karena forum akademia itu boleh diperuntukkan bagi orang dan tidak membayar. Karena forum-forum lain sejenis itu membayar. Ya, begitu gambaran yang pernah saya baca. Nah, Platon atau Plato ini mengatakan juga tatanan dan keharmonisan jiwa tentu saja baik untuk jiwa karena memberikan apa yang baik untuk setiap bagian dan keseluruhan. Dan yang diberikan itu membuat bagian-bagian berfungsi dengan baik, maka untuk kepentingan masing-masing dan seluruh pribadi. Tentang jiwa, tentang raga, tentang seluruh totalitas dari keadaan kita itu adalah bagian-bagian yang sebenarnya berfungsi dengan baik dan bisa digunakan untuk kepentingan masing-masing dan seluruh orang, seluruh pribadi yang sebetulnya peduli dengan kebaikan tadi itu. Kebajikan dalam jiwa bukanlah urusan pribadi yang secara aneh bergabung dalam fungsi publik untuk memerintah. Nah, sebaliknya filosof yang meniru bentuk-bentuk dalam memerintah jiwanya sama-sama termotivasi untuk meniru bentuk-bentuk dalam memerintah kota. Gitu. Artinya bahwa ketika kemudian urusan pribadi ini sudah tuntas, ya, sebagaimana para filosof itu selalu mengatakan, maka fungsi-fungsi publik dalam usaha untuk memerintah itu sebenarnya hal yang biasa. Karena jiwa dari para filosof itulah yang memang paling siap, paling layak, paling kompeten, paling berpengetahuan untuk membangun motivasi, untuk membangun bentuk-bentuk tindakan, kebijakan yang diterbitkan oleh penguasa. Itu yang penting dari Plato. Plato mengatakan hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh rakyatnya dan keutamaan etis terkait dengan keadilan yang diperintah untuk mereka dan secara tradisional dipandang sebagai ikatan yang diperlukan di antara warga negara dan pembenaran untuk kekuasaan politik pada kenyataannya sebagai praktek palsu dan menyimpang. Ya. Jadi hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh rakyatnya dan itu bersifat etis, ya, itu sebenarnya ya dalam kacamata pembenaran, ya, ketika kemudian dibenarkan oleh kekuasaan, itu sebenarnya bagian dari praktek palsu dan menyimpang. Gitu. Dalam postulasi Plato, ya, keadilan yang terdeviasi hanyalah untuk melayani kepentingan para penguasa. Keadilan dalam rangka hukum, keadilan dalam rangka kebajikan yang diklaim oleh para penguasa itu sesungguhnya adalah ya terdeviasi, ya, itu hanyalah kepentingan penguasa. Ya, kalau hukum digunakan oleh penguasa, kira-kira begitu, maka hukum itu pasti akan terdeviasi. Di sini saya ingat dari yang sering dikutip oleh Prof. Sacipto Raharjo almarhum, guru besar Undip, bahwa ini pendapat dari filosof juga, saya agak lupa ini, bahwa sistem hukum itu ibarat sarang laba-laba, ya. Sarang laba-laba, dengan laba-labanya baru akan bisa menundukkan ya dengan sangat efektif jika yang datang gitu ya, yang terperangkap di dalam sistem hukum itu adalah insekta atau serangga kecil-kecil begitu. Tapi begitu yang datang yang mau dijerat adalah big fish, ya, kakap begitu, maka
hukum itu bisa rusak, sistem hukum itu bisa rusak. Sebagaimana juga laba-laba bisa rusak kalau kedatangan burung elang misalnya. Nah itu yang dimaksudkan oleh Prof. Sucipto Harjo yang mengutip para filosof, sama dengan misalnya ya, bahwa hukum itu kadang-kadang dalam konteks apa yang disampaikan oleh Plato ini tajam ke bawah, tumbul ke atas, ya kira-kira begitu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Plato, karena memang punya relevansi mungkin juga sampai hari ini atau kondisi di kita hari ini. Nah, saudara-saudara, hal yang penting untuk kita tahu juga tentang garis yang digagas, ya, garis pemikiran yang digagas oleh Plato itu yang punya relevansi pula nanti atau persinggungannya dengan Aristoteles. Mari kita lihat dulu Aristoteles. Pemikiran etika Nikomachean merupakan identik dengan Aristoteles, ya, yang memuat penolakannya terhadap format tunggal kebaikan dan membahas panjang lebar berbagai kebajikan dengan sudut pandang yang multiplisitas. Jadi Aristoteles ini memuat penolakannya terhadap format tunggal kebaikan. Jadi artinya kebenaran itu tidak bisa ditafsir secara tunggal oleh siapapun mereka, apalagi oleh mereka yang punya kuasa, karena pemformat tunggalan kebaikan itu akan sangat berbahaya. Dan membahas dalam karya itu dia juga membahas tentang panjang lebar membahas mengenai apa yang dimaksudkan sebagai tujuan akhir dari kehidupan atau telos. Ya. Gagasan Aristoteles ini mengacu pada pertanyaan mengenai tujuan akhir atau telos atau teleologi dalam tradisi filsafat. Ya. Nah, saudara-saudara, kita maksudkan apa yang dimaksud dengan tujuan akhir sebagaimana maksud dari Aristoteles ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Dia membuat klasifikasi antara yang human dan non-human berdasarkan tujuan keberadaan masing-masing. Aristoteles itu mengklasifikasi manusia mengkategori manusia sebagai hewan rasional. Karena sebagai hewan rasional memang itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Sebagai contoh, di suatu waktu saudara bisa berkelana, bertamasya ke kebun binatang dan jumpailah binatang yang paling dekat dengan fisiologis kita. Misalnya simpanse atau gorila gitu ya. Itu sama dengan kita, itu enggak beda jauh dari struktur tubuhnya, fungsi-fungsinya, kendati tentu ada perbedaan gitu ya. Dari fungsinya, dari strukturnya tadi, anggota tubuhnya itu secara fungsional hampir sama. Bahkan simpanse atau gorila itu sama dengan kita gitu ya, kayak manusia lah gitu. Tapi bedanya kita dengan mereka adalah pada ini tadi, rasio, ya, karena kita menurut Aristoteles adalah makhluk rasional, ya, hampir semua sama, tetapi kitalah yang membedakan paling mencolok tentang manusia rasional. Kita sebagai makhluk rasional. Nah, gagasan dari Pak Aristoteles begitu ya. Dan kita akan lanjutkan kajian kita. Nah, dalam filsafat Aristoteles, ya, teori politik berhubungan dengan teori etika. Politik sangat bersifat etis, menjunjung prinsip-prinsip etis dan moral, mengejar nilai-nilai etis dan moral, dan membelanya. Jika dalam pemikiran etika kebaikan ialah tujuan atau keterarahan dari setiap aktivitas manusia,
ya, maka polis atau negara kota adalah cetusan paling tinggi dari kehidupan manusia dan dalam menggapai kebajikan. Dalam pikiran Aristoteles bahwa yang namanya negara kota ya itu adalah cetusan paling tinggi dari kehidupan manusia dalam menggapai kebajikan. Jadi instrumen yang paling tinggi dari gagasan Aristoteles ini adalah bahwa negara memiliki fungsi atau sebagai instrumentasi yang paling tinggi untuk mencapai etika kebaikan. Dan semua orang, terutama politisi, harus membelanya, ya. Menjunjung etik, menjunjung etis, menjunjung nilai-nilai moral, dan bahkan ini membelanya. Begitu kata Aristoteles. Hubungan antara politik dan etika bersifat timbal balik. Etika terarah ke pembentukan tata kehidupan bersama yang baik dalam politik, sedangkan politik mengandaikan pijakan etis yang kuat. Gitu. Jadi tanpa disertai etika agak bermasalah kalau politik gitu. Tidak dilandasi oleh pemikiran yang bersifat bernas pemikiran. Aristoteles menekankan adanya tujuan akhir telos etis dari politik, ya, benar sekali gitu ya. Tujuan etika ialah membimbing manusia untuk mencapai sifat sejati sebagai makhluk rasional, sedangkan tujuan akhir dari politik ialah mewujudkan kebaikan etis bagi semua warga. Ya, sangat bernas. Saya suka pendapat dari Aristoteles ini karena memang sangat relevan dengan kondisi kita bahkan hingga hari ini. Ya, saudara, kita masuk ke bagian kedua mengenai era pencerahan, abad pencerahan. Banyak pemikir abad pencerahan, tetapi kita ambil satu saja yang dari Kant, Immanuel Kant. Karena ini yang agak menonjol dan punya relevansi yang lebih dekat dengan urusan kita. Ialah pemikiran Kant mengenai etika dilatari oleh keadaan rasio murni, pure reason, yang menghasilkan sains tidak mampu memasuki wilayah objek noumena, yakni dunia thing in itself. Ya. Dunia yang dengan sendirinya di dalam pikiran. Menurut Kant, rasio dan sains sangat terbatas dan hanya mengetahui penampakan objek fenomena saja. Rasio itu hanya berada pada lingkup lahirnya saja. Ketika sains memasuki wilayah noumena, yang terjadi ia akan tersesat dan hilang dalam antinomi istilahnya. Demikian pula jika rasio memasuki wilayah noumena, ia akan terjebak dalam hidup dalam paralogisme bahwa untuk memasuki wilayah noumena maka harus menggunakan akal praksis begitu. Jadi tidak hanya sekedar akal yang bersifat bersifat fiksional, incognito, tetapi harus in concreto. Dan disitulah rasio itu bekerja. Jangan sampai ada sebaliknya begitu. Nah, ini memang bernas ya. Kan percaya bahwa jenis tindakan tertentu termasuk pembunuhan, pencurian, kebohongan itu dilarang keras. Bahkan dalam kasus di mana tindakan tersebut akan membawa lebih banyak kebahagiaan misalnya daripada alternatifnya, itu harus dilarang keras. Bahwa membunuh orang itu melalui proses hukum misalnya, bagi Kant itu tetap aja dilarang. Ya. Tidak boleh. Atas nama kebaikan sekalipun. Karena itulah kemudian dia memang oleh para penggagas aktivis anti hukuman mati dijadikan semacam dasar-dasar moral ya, dasar-dasar etis untuk membangun argumentasi. Nah, Kant juga mengajukan pertanyaan reflektif ya mengenai etika dan dalam taliannya dengan moralitas bertindak. Ya, begini, dapatkah saya secara rasional akan bertindak
sebagaimana saya inginkan? Dapatkah saya secara rasional akan bertindak sebagaimana yang saya inginkan? Jika jawabannya tidak, maka kita haram melakukannya. Kedua, apakah tindakan saya menghormati kepentingan manusia ataukah sekedar memenuhi kepentingan murni saya sendiri? Sekali lagi, jika jawabannya tidak, maka kita tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Jadi, menurut Kant, kalau kita udah yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sebagaimana saya inginkan, ya, maka jika tidak, maka kita tidak usah melakukannya. Demikian juga, apakah seluruh tindakan saya itu menghormati kepentingan manusia atau sekedar untuk memuaskan kepentingan murni saya sendiri? Jika jawabannya tidak, maka kita tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Pertanyaan reflektif. Nah, Kant itu menggagas teori moral deontologi, gitu ya. Kira-kira begini. Benar atau salahnya tindakan tidak tergantung pada konsekuensi, tetapi pada apakah tindakan tersebut memenuhi kewajiban kita. Ini memang agak simple, gitu ya, sempit ruang lingkup kita untuk bisa memahami ini, tetapi bahwa Kant itu mengatakan bahwa kalau kewajiban itu kalau tindakan itu bukan kewajiban kita, ya maka itu bisa disebut sebagai tindakan tidak etis, tidak beretika. Tapi kalau seluruh tindakan kita berdasarkan kewajiban kita, maka itu adalah benar secara etika. Kan percaya bahwa ada prinsip moralitas tertinggi yang disebut dia sebagai the categorical imperative, dan katanya lagi menjadi penentu kewajiban moral seseorang, penguasa dan yang dikuasainya. Hypothetical imperatif ini memerintahkan secara kondisional jika Anda memiliki keinginan yang relevan. Jangan ragu bagi penguasa untuk melakukan tindakan berdasarkan aspirasi rakyatnya, karena yang demikian adalah moralitas tertinggi. Jadi dalam konsep hypothetical imperatif dari Kant, ya, bahwa jangan ragu bagi penguasa, ya, jangan ragu bagi penguasa, siapapun penguasa itu, ya, kalau itu berdasarkan aspirasi rakyatnya, karena yang demikian adalah moralitas tertinggi. Kant ingin mengatakan bahwa moralitas tertinggi dari tindakan adalah jika bagi seorang penguasa tentu saja jika tindakannya itu karena ya aspirasi rakyat. Nah, disinilah memang tampaknya konstatasi abad pencerahan ini berbeda dengan klasik, karena ketika raja filosof Socrates, Plato dan Aristoteles itu menentang demokrasi. Nah, disinilah Kant menegaskan bahwa aspirasi rakyat itu adalah tindakan etis bagi penguasa jika melakukannya. Kant juga mengatakan, ragukan penguasa yang akan melakukan tindakan yang karena pertimbangan rasio kemudian merugikan kepentingan umum atau kepentingan rakyatnya. Keraguan ini disebut sebagai the categorical imperative doubt. Keraguan untuk sesuatu negatif berarti memberi langkah untuk membatalkannya. Jadi keraguan untuk melakukan tindakan yang negatif itu justru adalah positif, ya, karena memberi langkah untuk yang kemudian dinyatakan membatalkannya. Itu tindakan etis menurut Kant yang dilakukan oleh penguasa. Apa hubungan antara moralitas dan imperatif kategoris? Moralitas harus didasarkan pada imperatif kategoris karena moralitas sedemikian rupa sehingga Anda diperintahkan olehnya, dan sedemikian rupa sehingga Anda tidak dapat menyisih darinya atau mengklaim bahwa itu tidak berlaku untuk Anda. Gitu. Imperatif kategoris dari Kant mengatakan begitu.
Nah, terdapat 3 postulasi Kant terkait dengan filsafat etika. Yang pertama adalah kebebasan. Ialah kebebasan kehendak. Sifatnya itu a priori dan transendental serta merupakan bagian dari kepribadian. Sifat a priori adalah sesuatu yang menyaksikan ya, terhadap sesuatu yang dinyatakan oleh wacana. Yang kedua, immortalitas. Ya, yang dimaksud adalah jiwa berkenaan dengan summum bonum. Summum bonum yaitu kebajikan yang tertinggi, yang jiwanya bersifat immortal agar dapat mencapai kebaikan yang tertinggi pula. Eksistensi Tuhan yang berarti Tuhan adalah kebaikan tertinggi, karena itu mempercayai adanya Tuhan adalah sesuatu yang niscaya. Jangan lupa bahwa Kant ini termasuk kelompok yang termasuk seorang dari sekian yang memang dirujuk pada masa sekarang, pada masa di mana dia hidup pada masa-masa abad pencerahan. Nah, saudara-saudara, di bagian ketiga, bagian akhir, dalam seluruh lintasan sejarah mengenai atau trajektori dari filsafat ini, etika ini, ya, ada lintasan sejarah perjalanan etika, termasuk dalam penerapannya kemudian, paling tidak menurut Prof. Jimli, ya, penjelasannya kita perdalam lagi, ada etika teologis, ada etika ontologis, ada etika fungsional, dan etika keadilan. Mari kita lihat satu persatu secara singkat. Etika teologis. Etika teologis pada intinya etika yang digagas, ya, yang dikaji oleh para agamawan. Ya, misalnya pada peristiwa Martin Luther pada 1517, di mana kemudian ada reformasi Protestan, ya, yang kira-kira menjadi korek buat gereja Katolik Roma. Itu kemudian gereja Katolik Roma melakukan sejumlah langkah yang disebut sebagai kontrareformasi pada abad ke-16. Satu dari sekian yang dilakukan itu kemudian mengintroduksi tentang studi teologi. Nah, sejak itulah kemudian seperti yang kita lihat di Indonesia juga, bahkan di Jawa Tengah ada sekolah seminari, maka seminari itu dalam rangka untuk studi teologi. Nah, itu teologi yang berbasis, ya, yang lebih banyak berbasis pada agama, nilai-nilai agama. Karena dalam keyakinan penggagas etika teologis inilah etika itu terutama dipasok oleh ajaran-ajaran agama. Nah, sebatas ajaran agama dikaji dan seterusnya. Jadi bahan khutbah di mimbar-mimbar agama, gitu ya. Dan dalam tradisi Katolik dan Kristen pada umumnya, itu yang kemudian dikaji secara lebih mendalam. Di tradisi Islam juga begitu, pada masa-masa abad kejayaan Muawiyah, Abbasiyah, gitu ya, hingga kemudian Ottoman, ya, Turki Utsmani itu hanya dikhutbahkan saja itu. Dan inilah kemudian menandai adanya etika teologis. Setiap agama memiliki ajaran yang bernilai teologi dogmatis sekaligus mengandung ajaran imanensi. Selain iman juga adalah teologi yang bersifat dogmatis. Dalam abad ke-17 hingga 18, kajian dogmatika dan moral agama memang telah berkembang. Namun hal yang masih menonjol termasuk hingga menjelang abad ke-20, konsep etika masih dimaknai sebagai bahan-bahan untuk kajian internal begitu di kalangan agamawan. Sedangkan di luar itu masih sangat terbatas.
Yang kedua adalah ontologis. Ontologis itu maksudnya adalah etika yang kemudian dipindah gitu ya dari forum-forum agama, walaupun itu tetap masih ada. Sebagian diantaranya kemudian masuk ke etika ontologis, etika yang dikaji, digagas, terutama oleh kampus-kampus besar pada masa itu. Ada Oxford, Cambridge, Harvard yang mengajarkan etika. Kalau tadi dikhutbahkan saja pada zaman teologi, zaman etika ontologi ini sebagai bagian dari subjek matters, ya, ilmu hukum dan humaniora, etika itu ya. Tapi sudah masuk ke perguruan tinggi, terutama di kampus-kampus besar ternama dunia. Konsep etika yang semula jadi bahan mendidik moral para agamawan mulai bergeser dan jadi bahan kajian para ilmuwan di kampus-kampus. Ya, itu pokok dari etika ontologis. Nah, ini yang kemudian melahirkan kajian-kajian metafisika, ya, dan seterusnya, doktrin, dan seterusnya. Silakan dipelajari sendiri karena ini memang tidak perlu memerlukan detail, ya, terlalu detail. Etika fungsional positivistik, bahwa mulai paruh kedua abad 20 sistem etika tidak lagi abstrak, namun mulai ditulis secara konkret dan bersifat operasional, operationable. Kesadaran masyarakat dunia atas penerapan etika mulai tumbuh, terbukti dengan penyusunan misalnya kode etik pada lembaga-lembaga atau masyarakat profesi, ya, maupun masyarakat profesi itu mulai diterapkan secara konkret. Di samping itu kodifikasi nilai terbaik dari etika, nilai profesionalitas, integritas, tanggung jawab etis, itu juga mulai diterapkan dalam pengertian yang baik. Pada dekade 2000, sistem etika di Amerika misalnya mulai diterapkan secara konkret dalam masyarakat profesi gitu ya. Kalau di Indonesia misalnya ada ikatan jurnalis gitu, ada kode etik kedokteran, ya, yang mulai ditegakkan secara institusi-institusi oleh lembaga-lembaga itu, kalangan pemerintah maupun non pemerintah. Dalam bagian lain, organisasi publik di lingkungan peradilan melengkapi dirinya untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan otoritas. Itulah yang kemudian lahir misalnya kode etik bagi keluhuran hakim, ya, dan seterusnya. Nah, kendati pun demikian, sistem etika berjalan seiring dengan penerapan sistem hukum. Keduanya diberlakukan untuk saling melengkapi, walaupun masing-masing juga karena ada kelemahan-kelemahannya. Itu adalah etika fungsional positivistik. Yang keempat, fase etika keadilan. Etika keadilan ini sudah mulai lebih konkret. Ya, etika keadilan maksudnya adalah penerapan keadilan, ya, di samping sebagian diantaranya masih bareng dengan kajian maupun penerapan sistem hukum saat bersamaan. Tetapi fase etika konsep ini sudah mulai, etika keadilan ini sudah mulai lebih konkret dan luas untuk tidak hukumnya saja, tidak dalam konteks sistem hukumnya, tetapi juga sistem etika. Nah, kode etik mulai disusun oleh organisasi masyarakat profesi, sebagian besar belum secara konkret diikuti dalam penanganannya atau penegakannya, ya, karena kadang-kadang tidak ada langkah konkret ketika misalnya terjadi, misalnya dengan menyidangkan secara etika terhadap perilaku profesi tertentu. Tapi sekarang sudah mulai lebih maju. Di Indonesia ini jelas sekali, karena di Indonesia bagian yang besar masyarakat profesinya juga banyak, maka kemudian mulai konkretkan. Di sidang umum PBB tahun 96 misalnya, PBB itu merekomendasi bahwa setiap lembaga itu punya infrastruktur etik, ya, bagi kalangan pejabat penyelenggara negaranya melalui pembangunan kode etik dan lembaga penegak kode etik.
Nah, perkembangan mengembirakan dari tanah air juga tahun 2001, yang waktu itu saya jadi tenaga ahli di DPR RI sekaligus diperbantukan di MPR RI. MPR menetapkan ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Ini mulai awal-awal dekade tahun 2000 gitu ya, ini sudah maju. Indonesia sudah memperkenalkan etika kehidupan berbangsa sebagai cara untuk menyudahi era-era sebelumnya pada zaman Orde Baru. Ya. Nah, di bagian lain, saudara-saudara, ini termasuk pengalaman saya secara pribadi bahwa etika keadilan ini mulai diterapkan dengan begitu konkret dalam kasus DKPP. Jadi DKPP ini adalah pelopor penegakan kode etik yang selain paling jelas juga terbuka bagi publik. Jadi saya punya pengalaman setelah purna dari Bawaslu tahun 2012, saya sambung menjadi anggota DKPP. Itu adalah lembaga baru, tidak baru sama sekali ya, tapi paling enggak secara kelembagaan mandirinya itu mulai berlaku di tahun 2012 gitu ya. Yang tugas dan wewenangnya adalah memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu pada waktu itu adalah KPU dan Bawaslu. Nah, itulah kemudian DKPP punya peran. Dan dalam sidangnya tidak tertutup sebagaimana misalnya penanganan pelanggaran kode etik oleh masyarakat profesi yang lain. Saya lihat tidak ada yang terbuka ya. Tapi kalau ini terbuka, sama seperti pengadilan pada umumnya, kecuali yang dinyatakan tertutup. Tapi itu jarang sekali. Tetapi poin yang penting adalah bahwa ini adalah kemajuan. Ya. Penerapan fase etika keadilan ini itu DKPP paling maju di Indonesia. Karena sidangnya terbuka, siapapun bisa mengakses, beritanya juga ada. Asumsinya bahwa proses penanganan pelanggaran kode etik yang tertutup itu sudah tidak zamannya ya. Karena tertutup itu kemudian toh nanti hasilnya akan diketahui. Tapi masyarakat publik tidak tahu proses caranya, tiba-tiba saja ada putusan hukumannya misalnya. Itu namanya menurut saya nggak fair ya. Dan DKPP adalah lembaga yang bisa saya sebut paling maju dalam soal ini karena paling jelas ya, paling jelas ada konsep-konsep peradilan yang kemudian diterapkan, tapi untuk menangani masalah-masalah yang bersifat kode etik khusus di lingkungan keluarga besar penyelenggara pemilu, baik jajaran KPU dan Bawaslu. Saudara-saudara, ini bahan yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat dan salam sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.